Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Febri, kita sapa lagi biar adik-adiknya lebih semangat lagi ya. Ada Kak? yang masih tidur mungkin ya Kak, ngantuk-ngantuk. Sekali lagi kita sapa ya Kak. Iya Kak Febri. Oke, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Baik Kak, sehat. Iya, mudah-mudahan sehat semua adik-adik ya. Amin, puji Tuhan. Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader. Di sini ada Kak Febri, ada Kak Nospi, dan ada pemusik kita yaitu Bang David Sinabariba. Dan yang berkhotbah hari ini adalah Amang Pendeta Bernard Pangaribuan. Nah adik-adik sebelum kita memulai, yuk Kak Febri kita undang adik-adiknya untuk berdiri semuanya. kita mau ngapain ya Kak? Kita mau bernyanyi dengan semangat. Oke, siap. Pagi-pagi nih Kak, pastinya Iya, masih semangat. kita mau nyanyikan dari terbit matahari. Jangan lupa berdiri, ayo bangun Iya. berdiri adik-adik. Kita nyanyi dengan semangat ya Kak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
adik-adik dengan penuh semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, kakak mau hanya perempuan saja. Puji Tuhan. Hanya laki-laki. Puji Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, tapi hanya adik-adik sekolah minggu ya. Bersama-sama dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sekarang Kak, kita mau mulai ibadah nih adik-adik. Tapi sebelumnya, adik-adik boleh duduk, kita siapkan hati kita, pikiran, terlebih lagi diri kita masing-masing. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita adik sekolah minggu. Amang Inang Pendeta, guru sekolah minggu dan teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pagi yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih karena saat ini kami bisa beribadah bersama walaupun melalui online. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah kami. Ya Tuhan, berkati kami agar kami bisa melakukan ibadah kami dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun. Minggu ke-21 setelah Trinitatis 1 November 2020 dengan tema Reformasi Spiritualitas. Nah, siapa yang mau bersukaria? Aku Kak. Kakak lagi seneng gak hari ini Kak? Iya, senang dong, Kak. Oke, karena hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan. Mari kita bersukaria. Dengan semangat ya Kak, Iya dong, nyanyinya Kak adik-adik. Ingat, kita harus bersukaria karena kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Karena apa tuh Kak? Karena ini hari bahagia. Oke, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan Wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita nyanyi sekali lagi dengan penuh semangat. Yuk adik-adik. Adik-adik sambil berdiri ya. Mari kita bersukaria. Karena apa? Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul di mana? Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Kenapa Kak? Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, kami mengucap terima kasih karena pemeliharaanmu. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak Febri, Apa, hari Kak? ini hari apa ya? Hari Minggu, Kak. Hari Minggu. Iya. Kalau hari Minggu itu kita ngapain aja ya? Hari Minggu itu aku ikut ibadah online, Kak. Terus aku menyanyi memuji nama Tuhan. Iya, seperti lagu ini Kak. Pada hari Ahad. Hari Ahad itu adalah hari Minggu. Adik-adik, yuk kita menyanyikan ND Sekolah Minggu nomor 160 pada hari Ahad. Kita nyanyi sekali lagi ya, Kak. Sekarang ini kami datang berbakti pada Tuhan dengan sangat lega hati ku menantikan firman tambahkan pada kami kasih harap dan iman. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang ketiga, berbunyi demikian. Kita bersama-sama mengucapkannya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Nosfi, aku mau tanya dong. Iya Kak Febri. Kakak tuh suka berdoa gak sih, Kak? Suka dong setiap hari Kak. Wah, Iya. biasanya berdoanya doa Berdoa- apa tuh, Kak? Iya, berdoa mau makan, mau berangkat kerja juga Kak. Oke, berarti adik-adik juga harus sama, harus selalu mau berdoa setiap hari supaya lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Kaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di
kedua dengan berdiri ya adik-adik, kita berdiri. Ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilmu ke tempat tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Adik-adik yang terkasih, kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Febri, aku lagi senang sekarang. Kenapa? Aku juga mau dong. Iya, tiap hari aku senang karena Yesus selalu lahir di hatiku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus karena Yesus selalu hadir di hatiku. Dekat dengan kita ya Kak. Iya Kak Febri. Nah seperti lagu ini walaupun bahasa Batak tapi kita tetap semangat Kak Febri menyanyikannya. Kak, siap. Nah adik-adik kita yuk sama-sama menyanyikan buku Ende nomor 44. Hamuna naporseai saitomu hamu Tuhan Yesus. Hamuna naporseai saitomu Tuhan Yesus paero hamuna nago ari pestari salut hurianai di mahatutuna ipe hae mahamuna bain pantuna lau manjapon nama nopot hajol maon. Kita nyanyikan ayat kedua ya Kak. Ya, Kak Adik-adik Febri. kita nyanyi dengan lebih semangat lagi. Panas di rohasi tutu saluhut halak nabuju lau mangihut ton Yesus ibe patari dauna las di roham di mata sakap nama paturus puji Yesus Kristus nama nobus tonimuna sian hamagoanuna. Nats epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Amos pasal 5 ayat yang ke-24. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya.
Amin. Kak, kalau gitu aku juga mau bersuka cita hari ini sama kayak Kak Nosvi dan adik-adik. Kenapa sih kok kita harus bersuka cita? Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Iya, Sekarang Kak kita Feby. mau bernyanyi dari buku ND 241 Asalma Ibana. Mari kita berdiri dan nyanyikan ayat yang kedua. Asal maibana saito martaki anu di hartana dang bebong di rohaki turjudo rohaku magihutong Yesus Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Sabrina dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu. Kali ini Kak Sabrina berperan sebagai pembaca berita. Berita pertama, adik-adik, mari kita sama-sama menyaksikan persembahan pujian teman-teman kita. Buat yang berkuat, hewan-hewan yang berhewan, besar-besar dan terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Buat
Berita selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 26 Oktober sampai 1 November. Adik-adik, mari kita bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun 1 minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpinlah kamu. Padamu adikku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kamu. Padamu adikku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Berita yang tidak kalah pentingnya ya adik-adik, jangan lupa untuk melakukan presensi online pada link apps-sm.hkbp-rawamangun.id atau seperti yang tertera pada layar ya adik-adik. Berita terakhir, bahan ajar untuk Minggu 8 November 2020 diambil dari Nats Amsal 4 ayat 10 sampai 20 dengan tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Adik-adik agar membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah hari ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker saat keluar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, jaga jarak, salam sehat dan sampai jumpa. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita biar kita bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Sujud
untuk selamanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, Horas, bagaimana kabarnya hari ini? Puji syukur kepada Tuhan, kita masih dapat beribadah dan memuliakan Tuhan. Dalam ibadah minggu hari ini kita disapa dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur, ayo dibuka Alkitabnya, diambil dulu, dibuka. Mazmur pasal 119 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Sudah dapat? Mazmur 119 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kalau belum dapat, minta bantuan dari papa mamanya atau kakak-kakaknya yang ada di samping. Ayo, mari kita ikuti firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana suasana hati Anda, suasana hati adik-adik saat ini? Apakah ada bahagia? Seringkali kita melihat bahagia itu dikatakan tidak dimarahi papa, tidak diomeli ibu atau mama, atau bahagia itu jika tugas-tugas di sekolah itu tidak banyak. Apakah demikian kebahagiaan kita? Tidak. Orang percaya di dalam Kristus Yesus akan bahagia ketika dia hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu juga senantiasa direnungkan dia, dipergumulkan dia, dihidupinya di dalam kehidupannya. Pemazmur kita lihat di dalam firman Tuhan mengajak kita bagaimana untuk berbahagia. Hanya satu jalan untuk berbahagia, tak kala kita itu hidup di dalam firman Tuhan.
Orang yang hidup di dalam firman Tuhan tentu akan disenangi papa mamanya, akan disenangi oleh guru-gurunya, akan disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Orang yang hidup di dalam hukum Tuhan tentu merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Masih ingat lagu sekolah minggu? Hukum Tuhan itu terdapat di dalam Alkitab, sehingga di dalam kehidupan kita harus senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Ingat guru nyanyian sekolah minggu? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Maukah kita tumbuh? Ayo, siapa tadi pagi, sudah pagi-pagi begitu bangun dia membuka Alkitab, dia baca. Siapa pagi-pagi setiap hari dalam hidupnya baca Alkitab. Tapi tidak cukup hanya dibaca. Adik-adik diajak untuk merenungkan firman Tuhan itu. Ketika kita membaca firman Tuhan, lihat di dalam firman Tuhan itu mau apa dalam hidup saya? Tuhan itu manggil saya itu untuk apa? Di dalam firman Tuhan itu ada perintahnya. Di dalam firman Tuhan itu ada penguatannya. Di dalam firman Tuhan ada untuk memotivasi, mendorong kita keluar dari situasi yang berat dalam hidup kita. Mungkin adik-adik sekolah minggu, situasi yang berat dalam hidupnya itu mungkin karena dampak corona ini. Semua harus jaga-jaga, semua harus waspada. Begitu juga berjumpa dengan papanya yang baru pulang kerja. Ingatkan untuk mandi dulu, baru pegang kita, baru duduk bersama kita. Kita harus keluar di dalam situasi itu. Firman Tuhan, hukum Tuhan akan memberikan pengharapan dalam hidup kita. Kapan kita keluar? Dengan tepat firman Tuhan menuntun langkah setiap orang percaya. Adik-adik mau dengar cerita dari Amang Pendeta? Demikian ceritanya. Suatu waktu seorang anak bermain di halaman, dia membuat masak-masakan air. Dan setelah dia bertumbuh dewasa, dari belajar masak-masakan air itu, dia tahu memasak air itu tingkat pendidih dari air itu berapa derajat dia tahu. Ketika dia camping, jalan-jalan keluar, outdoor, dia masak air. Tiba-tiba ada katak melompat ke dalam tempat air yang dia masak. Tahu katak kan? Nyanyian anak-anak sekolah minggu tentang katak. Nah, berapa kaki katak? Ayo, ada yang bilang 5, salah. Ada yang 2, salah. Berapa kaki katak? 4. Di saat katak itu melompat ke dalam panci itu, tiba-tiba api yang dibawa itu, air itu mulai hangat. Katak itu kan punya pori-pori di badannya, ada lubang-lubang itu yang untuk menyesuaikan diri kepada situasi lingkungan. Katak itu kita lihat dikatakan adalah makhluk amfibi yang dapat hidup di air, yang dapat hidup di darat, di dua alam. Air mulai hangat. Si katak masih nyaman, berusaha dia dengan sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan panasnya air itu. Semakin lama air itu semakin hangat, semakin panas, makin tambah panas. Pernah kena tangan kita dengan air panas? Bagaimana rasanya? Sakit ya? Nah, si katak itu berusaha. Ketika air itu mulai kepada titik didih, yaitu 100 derajat. Nah, di sini si katak itu enggak tahan lagi karena panasnya. Ketika dia tidak tahan lagi, dia berupaya untuk melompat.
keluar dari panci itu. Bisakah dia melompat? Tidak. Kenapa tidak bisa? Semua tenaganya sudah habis. Semua kekuatannya sudah habis. Di saat dia berusaha menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air itu. Sehingga dia menjadi lemah. Sehingga dia tidak mempunyai kekuatan lagi pada kakinya untuk melompat. Karena sifat katak adalah melompat. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat dari katak itu, akhirnya katak itu mati karena air yang telah panas dan mendidih. Hidup kita juga demikian, adik-adik. Ketika ada persoalan hidup kita, apakah itu PR yang banyak? Kalau ada PR yang banyak dicicil, bukan ditumpuk. Ketika ada PR yang banyak supaya kita bahagia, mari kita cicil. Ketika ada di dalam kehidupan kita papa mama memberikan tugas, mari kita kerjakan. Jangan ma nantilah, tunggulah dulu sebentar. Wah, kita tidak akan bisa mendapat kebahagiaan kalau kita katakan sebentar. Tuhan memberikan hikmat kepada kita bagaimana untuk berbahagia. Dan juga Tuhan di dalam firman Tuhan mengajari kita bagaimana memakai waktu. Karena hukum Tuhan, firman Tuhan adalah sumber solusi dalam hidup kita. Ada yang dikatakan di kitab Amsal tentang semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Kenapa? Karena melalui firman Tuhan kita diajak untuk bijak melihat situasi. Melalui firman Tuhan kita diajak untuk menyelesaikan persoalan kita walaupun persoalan itu banyak. Melalui firman Tuhan kita diajar untuk taat kepada Tuhan. Umpamanya di dalam kehidupan kita mau beribadah minggu. Ma, mana baju saya? Ma, mana persembahan saya? Mana buku saya? Mana Alkitab saya? Waduh, persiapkan. Sebagai orang yang merindukan ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, maka dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kedua, kita lihat melalui orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang merindukan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak hanya berbahagia saja di dalam suasana hatinya. Tetapi kita lihat di dalam firman Tuhan ini mengatakan, yaitu tidak melakukan kejahatan, tidak menjadi anak-anak yang nakal. Kenapa? Karena setiap orang yang hidup, setiap adik-adik sekolah minggu yang hidup di dalam firman Tuhan, pasti nggak mau membuat papa mamanya sedih, tidak mau membuat papa mamanya banyak pikiran, tidak mau menyakiti adiknya, tidak mau mengecewakan kakaknya atau abangnya, tidak mau berbohong kepada gurunya, berbohong kepada orang tuanya, enggak. Jangan nakal. Karena apa? Karena firman Tuhan mengajarkan setiap orang yang hidup di dalam firman Tuhan itu akan berperilaku seturut dengan firman Tuhan. Adik-adik, membaca kitab suci, membaca firman Tuhan, membaca hukum Tuhan. Ayo, hukum keberapa? Jangan engkau berdusta, dari hukum Taurat. Itu hukum Tuhan. Kita diajak untuk seturut dengan hukum Tuhan. Untuk seturut dengan hukum Tuhan, tentu juga kita akan berperilaku sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin sering kita mempergumulkan firman Tuhan,
maka kita semakin mampu untuk tidak melakukan kenakalan-kenakalan dalam hidup kita. Ketiga, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di dalam firman Tuhan ini, bahwa orang yang di dalam hidupnya merindukan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, tidak akan mendapat malu. Tidak akan mendapat malu. Apa yang sering kita tutupi tak kala kita berada di luar? Umpamanya papa mama kita ngajak makan keluar. Sekarang dalam pandemi ini sudah sangat jarang sekali makan di luar ya adik-adik. Apa yang sering ditutupi? Berdoa waktu makan. Ada yang berdoa waktu makan di luar itu, di restoran atau di warung, makan bersama dengan orang tua. Pertama, doanya cepat-cepat supaya jangan banyak orang lihat. Kedua, yang seharusnya lipat tangan tutup mata, nah, ini enggak, gini aja, aduh, amin katanya, langsung dia makan. Orang yang merindukan firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan tidak akan mendapat malu. Hati kita yang mengatakan malu dilihat orang, malu dipandang orang. Tapi sebenarnya orang lain menganggap kita itu, wah ini macam ya pandai, pintar anaknya berdoa. Pintar anaknya mengucapkan doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pintar anaknya bersikap. Ini kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, orang yang hidup di dalam firman Tuhan tidak akan mendapat malu, yakinlah. Jangan malu berdoa dimanapun kita berada. Jangan malu lipat tangan. Jangan malu menutup mata. Kita sebagai orang Kristen tahu, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mulut kita mengeluarkan doa. Doa itu jangan takut salah. Minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus supaya setiap keluar kata-kata dalam mulut kita itu adalah kata-kata permohonan yang layak bagi Tuhan. Siapa masih malu berdoa? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang masih malu berdoa? Jangan malu ya. Karena orang yang dekat dan hidup di dalam firman Tuhan tidak akan mendapat malu. Disinilah pemazmur mengajak kita melihat kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang diukur oleh uang, bukan kebahagiaan yang diukur oleh apa yang kita dapatkan, tapi kebahagiaan hidup orang percaya ketika dia hidup dan mempergumulkan firman itu, ketika dia di dalam hidupnya mampu melakukan seturut dengan perintah Tuhan. Mari di tengah-tengah situasi pandemi saat ini kita melakukan seturut dengan perintah Tuhan. Apa yang dikatakan dalam perintah Tuhan, senantiasalah berdoa, bersukacitalah senantiasa. Engkau akan dimenangkan dalam situasi hidup yang di tengah-tengah pergumulan itu. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun dan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami untuk dapat menaikkan pujian syukur, juga mempersekutukan kami melalui ibadah minggu sekolah minggu. Walaupun kami melaksanakan ibadah ini melalui online, Bapa Surgawi urapi, berkati kami, berkati terlebih adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuntun mereka Tuhan, berkati hidup mereka. Engkaulah yang berikan yang terbaik. Bapa Surgawi, berkati setiap orang tua. Engkaulah yang memberkati pekerjaan mereka.
sehingga dapat bersuka cita dengan anak-anaknya, anak-anak sekolah minggu. Berikan hikmat dan pengertian, pengetahuan kepada anak-anak kami sekolah minggu, agar mereka bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa, sempurnakanlah ibadah kami ini, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak, kalau habis mendengarkan firman Tuhan, kita ngapain ya, Kak? Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Oke, Kak. jadi kita mau memberikan persembahan untuk adik-adik. Nanti persembahannya boleh dikasih ke mama papa. Nanti mama papa boleh mentransfernya yang kepada rekening di bawah ini. Atau juga bisa scan barcode yang tersedia. Nah, kita mau bernyanyi ya Kak ya. Kita nyanyi ya adik-adik ya. Dari Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Kita nyanyikan ayat 3 dengan berdiri. Badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami para pendeta, majelis, dan juga kakak abang, guru-guru sekolah minggu, serta para pelayan multimedia di sini menyampaikan selamat hari Minggu buat adik-adik, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, ku selam, ku dayung, perahu di sungai, Yesus besertaku, di kanan kau ada
lagi ya Kak, kita nyanyi satu kali lagi. Yuk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang Kak. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di atas dan di bawah kau ada. Di suka